Pertanyaan, perkara-perkara yang menjadi dasar untuk seorang wanita memilih suaminya. Ini fatwa dan arahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, perkara atau sifat-sifat yang paling penting yang selayaknya seorang wanita memilih pria yang melamarnya. Karena sebab itu, yaitu kenapa dia pilih pria itu, sebabnya adalah akhlak dan agama. Adapun harta dan nasab itu perkara yang kedua. Akan tetapi perkara yang paling penting yang melamar itu, pria yang melamar itu beragama baik dan berakhlak baik. Karena orang yang beragama baik, berakhlak baik, wanita itu tidak akan kehilangan sedikit pun apa-apa dari pria itu. Kalau pria itu menikahinya, dia akan menikahinya dengan baik. Kalau melepasnya dengan baik. Itu dia ya. Laki-laki yang baik itu dia datang meminta dengan baik-baik, dia mencerai juga dengan baik-baik. Bukan dicerainya perempuan itu luka-luka, lembam matanya, biru sebelah, copot giginya, enggak. Dia melepasnya dengan baik-baik. Kemudian laki-laki yang baik agamanya itu, baik akhlaknya itu, dia akan diberkahi. Diberkahi dan juga diberkahi keturunannya. Si wanita itu bisa belajar dari laki-laki itu akhlak yang baik dan agama yang baik. Tapi kalau dia laki-laki itu tidak demikian, maka haruslah, wajiblah si wanita menjauh dari laki-laki itu. Bukan urusannya ganteng, itu ganteng itu nomor sekian. Ganteng tapi akhlak enggak baik, agama enggak baik, ya ngapain? Terlebih lagi sebagian orang atau laki-laki yang meremehkan penunaian sholat, atau malah diketahui dia minum khamr, syurbul khamr, minum khamr, wal iyadzubillah, ya. Merokok misalnya, ya nggak bisa. Adapun orang-orang atau laki-laki yang nggak sholat sama sekali, itu malah laki-laki yang kafir, kufar, fahum kufar. Karena beliau berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Itu pendapat beliau. Tidak halal bagi para wanita yang beriman, laki-laki seperti itu. Dan laki-laki dan para wanita itu juga tidak halal bagi mereka. Mereka enggak halal untuk perempuan, perempuan juga enggak halal untuk mereka. Dan yang penting adalah si wanita itu memfokuskan kepada akhlak dan agama. Adapun nasab, keturunan, kalau dia dapat, itu bagus, itu lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu." Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya, maka nikahilah atau nikahkanlah dia, atau nikahilah dia dengan anak kalian, nikahkan dengan anak kalian, seperti itu. Di kelanjutan hadis itu, kalau kalian tidak nikahkan, itu nanti jadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Nanti wanita itu enggak nikah-nikah jadinya. Jadi rusak dia. Tapi kata Syekh Utsaimin, kalau dapat yang sekufu itu lebih baik. Sekufu ya, setara, sederajat, itu lebih baik. Sekufu ini pendapat paling kuat itu adalah seagama. Jadi kalau dia dapatkan kata Syekh Utsaimin yang sekufu, itu lebih afdal.
Itu fatwa Syekh Utsaimin dalam fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah. Ya, tambahan dari saya, memang para ulama berbeda paham tentang sekufu. Sebagian senasab, kalau Quraisy dengan Quraisy, kalau non Quraisy dengan non Quraisy. Para ulama pendapat yang paling kuat yang didukung oleh Imam As-San'ani dalam Subul Salam itu juga adalah seagama. Karena riwayat-riwayat ada yang enggak se-Quraisy, seperti Usamah bin Zaid menikah dengan Fatimah binti Qais, kalau saya enggak keliru. Itu Fatimahnya wanita Quraisy. Dan Usamah bin Zaid, bapaknya Zaid bin Harithah, budak. Nikah, disuruh Nabi datang, Fatimah, ya Rasulullah, saya dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham. Kata Nabi, adapun Muawiyah, dia adalah orangnya miskin, tidak punya harta, bapaknya yang kaya, Abu Sufyan. Adapun Abu Jaham, dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Tafsirannya, dia suka mukul perempuan dan dia suka safar, pergi-pergi. Nikahlah kamu dengan Usamah. Ya, Nabi enggak tahu perkara gaib Muawiyah itu nanti belakang hari akan jadi penguasa, pemimpin, enggak tahu Nabi. Yang dohir depan Nabi miskin dia. Ya, maka Nabi sarankan kepada Fatimah, nikahlah dengan Usamah. 3 kali Nabi suruh, nikahlah dengan Usamah, nikahlah dengan Usamah. Padahal yang lamar dia itu Quraisy, orang mulia. Tapi Nabi suruh dia nikah dengan Usamah yang enggak Quraisy. Karena apa? Usamah menurut Nabi lebih baik agamanya dan akhlaknya, maka disuruh Nabi dia itu. Nikahlah dan Allah berikan kepada kami banyak barokahnya, kata Fatimah. Dan Imam San'ani menyedihkan atau mengungkapkan kesedihannya banyaknya Fatimiyat, keturunan Fatimah yang enggak nikah-nikah karena menunggu laki-laki dari keturunan Ali untuk menikahinya, Alawi, untuk menikahi mereka. Padahal sudah datang kepada mereka laki-laki yang baik-baik agamanya, tapi menurut orang tuanya enggak sekufu, enggak diterima lamarannya. Akhirnya banyaklah wanita-wanita Fatimiyat yang menjadi perawan tua. Itu disedihkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Menurut riwayat, Imam As-San'ani juga termasuk dari keturunan Ahlul Bait. Allah alam bisawab. Jadi sekufu itu adalah urusannya seagama, agama yang baik. Seperti Ali, dinikahkannya anak perempuannya Zainab kepada Umar bin Khattab. Ali keturunan dari Bani Hashim. Umar bin Khattab tidak Bani Hashim, dari Bani Adi. Dinikahkannya seperti itu. Dan tidak mesti itu jadi ukuran. Kalau baik agamanya sudah dinikahkan, itu akan menghasilkan keturunan yang baik. Wallahu a'lam bishawab.